Otak kalian di mana? Orang-orang yang menjadi anggota gerakan pemuda Ansor itu adalah ansor-ansor yang lemah, cemen, goblok. Termasuk gerakan pemuda Ansor Surabaya yang sedang memprovokasi siapa? Kami dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu tidak sedang memprovokasi siapapun. Tidak ada dasar visi misi agenda rahasia yang terdapat di Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu untuk memprovokasi siapapun. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Meniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, karena kesibukan saya, kesibukan pribadi, karena saya pertama kali mau bikin hajatan, mau menghitankan anak saya. Beberapa hari ini saya belum sempat membuat video, dan kali ini saya sempatkan untuk membuat video sedulur TV Al-Waha. Karena sebenarnya ini sudah lumayan lama ya, karena yang akan saya tanggapi ini adalah surat dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya. Saya ingin menjawab surat yang ditujukan kepada PWILS Jawa Timur di Surabaya yang disampaikan oleh pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya terkait viralnya ceramah Kiai Saripudin di daerah Surabaya sana, di mana Kiai Saripudin dianggap telah melakukan penghinaan terhadap simbol Nahdlatul Ulama, yaitu Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Saudara-saudara, kayak Habib saja bilang saudara-saudara, sedulur-sedulur semuanya ya, terhadap pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Surabaya, saya ingin menyampaikan kepada panjenengan semuanya, sedulur-sedulur TV Al-Waha semuanya, dan khususnya sedulur pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya. Apabila kita cermati apa yang disampaikan oleh Kiai Sarip dalam ceramahnya yang sempat viral tersebut, itu kalau menurut saya itu bukan sebuah penghinaan, sedulur, bukan sebuah penghinaan. Apabila Kiai Sarip langsung menuduh bahwa Kiai Miftahul Akhyar itu melakukan, telah melebar atau telah meninggalkan, atau bahkan dikatakan di dalam surat ini, kita baca sebelumnya suratnya ya, kita lihat suratnya nomor 24 garis miring PC strip 12 Romawi strip 01 garis miring SR strip 02 garis miring 5 garis miring 2025 perihal permohonan tabayun kepada yang terhormat PWILS Jawa Timur di Surabaya. Ini tertanggal Surabaya 8 Mei, berarti udah 4 hari yang lalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam silaturahim teriring doa kami sampaikan, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terkait dengan viralnya video tentang ceramah Kiai Haji Saripudin dalam kegiatan silaturahmi dan konsolidasi Dewan Pimpinan Daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia se-Jawa Timur pada Ahad 4 Mei 2025 di Masjid Rahmat Kota Surabaya, di mana dalam video tersebut Kiai Saripudin melakukan tindakan sebagai berikut. 1. Kiai Haji Saripudin patut diduga telah menghina dan menuduh Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar menabrak atau melanggar syariat Islam. Yang kedua, Kiai Haji Saripudin dengan sadar patut diduga melakukan provokasi kepada publik. Kita tahu bahwa saat ini Kiai Haji Miftahul Akhyar merupakan Rois Am PBNU, di mana Rois Am merupakan simbol tertinggi dalam perkumpulan Nahdlatul Ulama.
Oleh sebab itu, kami dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya meminta agar Kiai Haji Sarifuddin melaksanakan hal sebagaimana berikut. 1. Melakukan tabayun, klarifikasi, dan meminta maaf secara langsung kepada Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar dalam waktu paling lambat 2 kali 24 jam. Kemudian yang kedua, membuat surat pernyataan di mana bila di kemudian hari terdapat anggota maupun pengurus PWLS masih melakukan provokasi kepada ulama maupun pengurus NU untuk siap untuk diproses secara hukum. Selanjutnya kami meminta agar permohonan tabayun ini ditanggapi dalam waktu paling lambat 2 kali 24 jam. Jikalau dalam tenggang waktu yang diberikan tidak ada jawaban, maka kami akan melakukan langkah tegas dan terukur. Demikian surat permohonan tabayun ini. Atas perhatiannya diberikan, kami sampaikan terima kasih. Tertanda pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya, Ketua Ahmad Asibarani, apa ini? Tulisannya nggak jelas intinya. Ini sudah ditandatangan oleh Ketua DPC GP Ansor Kota Surabaya. Nah, sedulur TV Aloha, dari surat ini saya tidak akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Gus Abbas ataupun Kiai Syarif. Gus Abbas telah menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Syarif itu terlepas dari Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, dan bahkan Kiai Syarif sendiri juga telah menegaskan dalam sebuah videonya klarifikasi di mana beliau tidak mengatasnamakan organisasi PWI ketika memberikan ceramah tersebut. Ini dia sedulur TV Aloha klarifikasi langsung dari Kiai Sarifuddin. Apa yang saya sampaikan itu adalah dalam tinjauan pemaparan perspektif ilmu, di mana waktu itu saya menyebut salah satu bagian Al-Quran, yakni surat Luqman ayat 14, Anishkurli wali walidaik. Lalu kemudian saya memberikan permisalan. Sebelum permisalan saya menyampaikan kalaulah di Jawa Timur yang leluhurnya adalah Wali Songo, itu kemudian lebih memuliakan Habib Pahlawi, maka menurut pendapat saya itu adalah berdosa besar dan menyinggung nama sosok Kiai Haji Miftahul Akhyar. Sekali lagi, itu bersifat personal. Saya tidak menyebut institusi, saya tidak menyebut jabatan, saya tidak membawa NU maupun Ansor. Silahkan bisa dikaji kembali, didengarkan kembali penyampaian saya atau pemaparan saya. Ya, nah sedulur TV Aloha, dalam hal ini yang saya ingin soroti itu adalah pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor yang sensi banget, bro. Itu sensinya kalau saya pikir ini ya, kenapa ada seorang Nahdien, kiai yang luar biasa pemberani, ada Kiai Imaduddin, ada Kiai Syarif, ada Gus Abbas yang sedang berani melakukan pelurusan sejarah terhadap kelompok yang selalu menghina ulama Nusantara, ulama Nahdlatul Ulama, ulama-ulama NU atau ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama. Anda semuanya sebagai anggota Gerakan Pemuda Ansor kok diam saja ketika ada Habib yang mengatakan begini nih. Berarti ustadz bayaran apa? Apa? Katanya Ma'ruf Amin babi bukan? Babi keluar. Sangat jelas. Kiai Ma'ruf Amin babi atau babi? Kiai Ma'ruf Amin dibilang babi. Ada lagi yang mengatakan bahwa jangan masuk Ansor, jangan masuk NU, jangan masuk Banser. Selesai. Karena Islam Nusantara itu sesat dan lain sebagainya. Ente semuanya warga Ansor itu diam. Kenapa? Diam.
ketika ada yang menghina ulama Nahdlatul Ulama, ulama-ulama NU yang dihina oleh kelompok mereka, Habib-habib itu, kabib-kabib yang menghina, ente semuanya diam. Panjenengan semuanya, sampean semuanya diam. Nggak ada yang bersuara. Bahkan ketika presiden dikatakan Dajjal, istananya menjadi istana iblis, presidennya presiden goblok, kalian semuanya diam. Lantas sekarang ketika ada seorang Kiai Syarif yang tidak secara langsung mengatakan Kiai Haji Miftahul Akhyar itu melanggar syariat Islam, kok terus kayak begitu aksinya? Ente ini ansor mana? Ansor NU atau ansor UN? Un siapa ya UN? Aduh, saya jadi nggak habis pikir, saudara-saudara. Saya nggak habis pikir, beneran saya nggak habis pikir. Kenapa kalau ada warga Nahdlatul Ulama yang sedikit saja menyinggung, itu bukan sedang menghina Rois Am PBNU, itu Kiai Syarif itu sedang menjelaskan. Beliau kan hanya mengatakan termasuk Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar. Itu termasuk, apabila kan ya gitu. Nah, kalimatnya nggak begitu tajam lah. Itu hanya sebuah kalimat perenungan. Contoh gini, ya, kalian anggota-anggota Gerakan Pemuda Ansor. Saya bilang begini. Kalau ada orang-orang mengaku sebagai Gerakan Pemuda Ansor, terus diam, tidak melakukan perbuatan apapun, ketika ada seorang kiai dihina, direndahkan oleh kelompok seseorang yang mengatasnamakan sebagai keturunan Nabi padahal bukan, maka orang-orang yang menjadi anggota Gerakan Pemuda Ansor itu adalah ansor-ansor yang lemah, cemen, goblok, termasuk Gerakan Pemuda Ansor Surabaya. Apakah saya sedang mengatakan Gerakan Pemuda Ansor Surabaya itu goblok? Itu kan sedang mengajak untuk merenung. Ya, untuk merenung, untuk berpikir. Jadi selama ini saya menjadi anggota Ansor itu harus berani, kan sedang seperti itu. Begitu pula yang disampaikan oleh Kiai Syarif. Apabila ada ini termasuk ini, maka begini, kan begitu. Bukan sedang menuduh seperti itu, tapi sedang mengajak untuk berpikir. Nah, sekarang saya bertanya, begitu ada Kiai Nusantara yang berani mengatakan narasi, mengajak kiai-kiai untuk berpikir, dibilang provokasi. Yang sedang memprovokasi siapa? Kami dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu tidak sedang memprovokasi siapapun. Tidak ada dasar visi misi agenda rahasia yang terdapat di Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu untuk memprovokasi siapapun. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah adalah sebuah organisasi yang dibangun untuk menyadarkan, untuk meluruskan, untuk menyadarkan seluruh warga masyarakat Indonesia, bukan hanya warga Nahdien, tetapi seluruh rakyat Indonesia, berusaha menyadarkan mereka semuanya bahwa ternyata hari-hari ini ada sekelompok manusia yang berusaha untuk merebut negara kesatuan Republik Indonesia dan menggantinya dengan sebuah sistem yang dikehendaki oleh mereka, yang sesungguhnya sistem itu pada akhirnya akan membuat negeri ini runtuh seluruh. PWI Laskar Sabilillah tidak ada agenda untuk memprovokasi, tapi untuk menyadarkan. Kemudian agenda yang jelas adalah meluruskan sejarah bangsa, karena sejarah saat ini, sejarah kemerdekaan sudah diputar balikan sedemikian rupa. Kita sudah sama-sama melihat bendera, dari mulai bendera, lagu, bahkan tanah Jawa ini sudah diakui oleh mereka yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, mengatakan bahwa Jawa ini milik Aulia Tarim. Bahkan mengatakan kalau Habib tidak datang ke Indonesia, kalian belum merdeka, kalian masih nyembah pohon. Itu adalah doktrin yang menyesatkan. Dan kami
yang ada di barisan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bukan sedang memprovokasi siapapun, tapi sedang menyadarkan. Beda loh antara memprovokasi dengan menyadarkan. Kalau yang provokasi itu seperti ceramah-ceramahnya si Bahar itu yang bilang kalian siap hancurkan Indonesia, itu namanya provokasi. Karena apa? Membuat makar. Rizik Syihab yang bilang kita dukung ISIS, itu namanya provokasi. Karena apa? Mengajak seseorang untuk melawan pemerintahan yang sah, itu namanya provokasi. Lah kita tidak sedang mengajak orang lain untuk melawan pemerintahan yang sah. Kita hanya sedang menyadarkan siapapun Anda, entah itu ada Islam atau bukan Islam, Anda NU atau bukan, sadarlah bahwa saat ini ada kelompok-kelompok yang berusaha mengganti sistem pemerintahan dari Pancasila, demokrasi, Undang-Undang Dasar 45 itu dengan sistem khilafah. Dan khilafah ini tidak cocok dengan negeri kita Nusantara, karena cocoknya adalah Pancasila, sedulur-sedulur. Jadi sekali lagi saya tegaskan, PWI Laskar Sabilillah bukan sedang memprovokasi, tapi sedang berusaha menyadarkan. Lantas ketika ada orang-orang yang sedang menyadarkan, seperti Kiai Sarip juga sedang menyadarkan kalian semuanya, kalian bilang memprovokasi, otak kalian di mana? Begitu. Jadi saya menganggapnya seperti ini aja. Saya terlepas dari apa yang terjadi, entah itu anggota PWI atau bukan, tapi saya justru menyoroti apa yang dilakukan oleh pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Surabaya. Kalau Anda tidak terima, saya Bahril Ulum ada di Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saya Bahril Ulum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.